Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami, para wisatawan. Untuk itu terlebih dahulu kami bersama-sama tentu bersyukur pada Tuhan karena Tuhan itu baik. Untuk itu yang saya hormati Bapak Pendeta Thomas Weda STH, baru saja melayani lewat kebenaran firman Tuhan. Yang saya hormati Bang Goronodas PDK, yang saya hormati pembina, pengarah, penasihat organisasi yang kedua wadah, yang saya hormati Badan Pengurus PPMPJ dalam hal ini Lembaga Berserta Jajaran, yang saya hormati Badan Pengurus IMC beserta jajaran, yang saya hormati senior-senior putra bahkan putri yang sudah punya gelar bahkan belum, yang saya hormati, dan yang saya hormati seluruh anggota yang kedua wadah, yang saya hormati para undangan yang hadiri kesempatan ini, putra bahkan putri yang saya banggakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami para wisatawan untuk sampaikan kesan dan pesan. Sebagai kesan, selebihnya sudah disampaikan melalui kesaksian. Untuk itu yang satu hal, kami sangat bersyukur karena tahun 2019 begitu banyak hal rintangan, tantangan yang muncul, gratis, bahkan corona. Rintangan yang muncul itu berupa rintangan yang pemalas kuliah seperti yang muncul, tapi hal itu yang kami bisa lewati. Untuk itu yang kami bersyukur. Yang kedua, kami sebagai mahasiswa, untuk itu banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu kami mencari masuk lorong, keluar lorong. Itulah kami rasakan dan itu sebagai kesan. Dan sebagai pesan, yang pertama, kami datang di merantau ini tujuannya kuliah. Untuk itu fokuslah tujuan utama ada, dan di mana ada masuk kuliah, keluarlah dari situ. Yang kedua, memiliki kesabaran. Kesabaran itu lebih penting. Terus yang ketiga, walaupun begitu banyak rintangan, tantangan, tapi jangan patah semangat, berjuang. Dan yang terakhir, aturlah waktu yang baik, aturlah keuangan yang baik. Kalau kita atur waktu yang baik, maka kami bisa mensukseskan sesuatu yang kita inginkan. Mungkin kesan dan pesan sampai di sini. Sekian, waktu kami kembalikan. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik.
hari ini kita bisa hadir dalam rangka ibadah syukuran wisudawan. Yang saya hormati dan banggakan hamba Tuhan Pendeta Thomas Wenda STH, yang saya hormati Morondas PTK, yang saya hormati kedua penasihat pembina pengarah kedua wadah yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati juga para wisudawan kedua saudara, yang saya hormati tim kerja, yang saya banggakan para tamu undangan, seluruh anggota kedua wadah yang hadir pada kesempatan ini, saya cintai dan banggakan. Baik, terima kasih. Terlebihnya sudah dari para wisudawan sudah sampaikan sebagai kesan-pesan. Maka dari itu kami dari badan pengurus, saya mewakili kedua badan pengurus sebagai kesan buat para wisudawan, sebagai berliku-liku kehidupan sebagai mahasiswa, baik maka tidak manis, pahit, mereka bisa melewati. Di balik itu mereka bisa telah berhasil. Itu semua dari kontrol Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur. Sebagai pesan buat para wisudawan, sesuai dengan pengalaman kampus bahkan organisasi selama 4 tahun, Papua menunggu kalian. Maka dari itu sesuai dengan pengalaman akan mengabdi masyarakat Puncak Jaya dan Tolikara. Kemudian sebagai pesan kami sedang berjuang, banyak sesuai dengan perkembangan di Papua, banyak pemekaran yang muncul. Itu pastinya banyak tenaga SDM yang akan minta. Jadi mari kita tidak patah semangat, terus berjuang agar supaya kita bisa wisudakan seperti saudara diwisudakan. 3 poin itu yang saya bisa dapat sampaikan. Waktu dikembalikan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama, kami bersyukur kepada pemilik segala sumber hidup, dan saya hormati hamba Tuhan yang telah melayani kami, Bapak Pendeta Thomas Wenda STH, selaku orang tua kami yang selalu mendampingi sampai hari ini. Saya hormati para wisudawan kedua saudara Mileni Pur Esus bersama Aren Wenda SPT, dan saya hormati badan pengurus PPMPY Sulut, penasihat pembina pengarah organisasi, saya tidak cepat sebut satu persatu, serta ketua-ketua rayon. Yang saya hormati badan pengurus IMT Sulut, penasihat pembina pengarah organisasi bidang pendidikan Memstreet, dan juga setiap ketua-ketua rayon yang tidak sebut satu persatu. Yang saya hormati tim kerja menangani kegiatan ini, sekretaris bendahara yang ada. Yang saya hormati badan pengurus HIMIPA mewakili MIPA Pusat, bahkan cabang Poli Kairagi, Tondana Tumohon mewakili yang hadir. Yang saya hormati badan pengurus wadah sosial, wadah keimanan yang diwakili sudah hadir bersama saat ini, dan seluruh mahasiswa-mahasiswa Papua yang sudah mengikuti ibadah saat ini, sudah memiliki gelar bahkan belum, saya hargai dan banggakan. Kesan-pesan sudah disampaikan di sini. Kesan buat kami
kedua saudara yang telah diwisudakan. Selama ini mereka di jalan di dalam belajar pendidikan formal, non formal, informal, semua mereka disiplinnya luar biasa. Jadi kami beri aplaus untuk mereka yang telah selesai hari ini. Kami sebagai senior itu anak mengamati. Jadi kedua saudara atur-aturnya luar biasa. Maka sering saya sampaikan juga, kamu harus selesai 4 tahun. Hari ini mereka selesai. Jadi itu kesan yang bagus. Mereka dua menjadi bidan pendidikan dan penalaran. Dan semua atur waktu yang baik, maka hari ini mereka selesai. Jadi itu kesan yang baik buat kita yang masih kuliah. Itu kesan. Dan yang berikut pesan. Yang pertama, sebagian sudah sampaikan. Jadi pesan dari mewakili senior, kedua saudara masih muda, jadi lanjut. Itu kesan kami. Yang berikut, masih berjuang, yang kami belum pakai toga, masih berjuang, masuk satu pintu, keluar satu pintu, dan ambil komitmen, jangan ditinggalkan, tapi harus setia, bertanggung jawab itu sampai selesai. Yang berikut, Papua hari ini hari mata mengalir terus, belum berakhir. Orang tua kami masih ada di gunung, di lembah. Satu-satunya akan penentu adalah pendidikan. Pendidikan akan menjawab tantangan dunia, tantangan Papua, masalah Papua akan selesaikan melalui pendidikan. Jadi yang hadir lebih khusus kedua wadah IMT bersama PPMPC, tujuan kami datang di sini kuliah. Jadi tempat tinggal yang pemerintah siapkan, kami sudah diatur daripada pengurus, ada di Tondano, Manado, Poli. Tinggallah di situ, selesai pulang. Tinggal di Tondano tapi tinggal di Manado itu tidak boleh, dilarang tegas. Kami mewakili senior. Banyak mata kuliah yang ketinggalan, seperti itu yang terjadi. Jadi setiap tempat tinggal tegaskan tempat tinggal yang sebenarnya. Jangan umpan-umpan bermalang ke sana kemari, itu tidak boleh. Itu yang saya bisa disampaikan, dan masalah banyak. Jadi kami jaga keamanan setiap tempat tinggal kita masing-masing, itu lebih penting. Dan tempat tinggal kita itu jadikan tempat pelayanan kita. Melayani antara satu dengan yang lain itu perlu. Kalau kita malas dicuci piring yang ada di tempat tinggal kita masing-masing, kemalasan itu akan membuat kita malas kuliah, malas bikin tugas. Segala sesuatu malas melakukan. Jadi kesetiaan itu menentukan dari tempat tinggal masing-masing. Itu yang perlu yang saya bisa disampaikan, kurang lebih atas perhatian. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Waktu saya kembalikan kepada protokol. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Pertama-tama kami tentu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik pada momen yang indah ini kami berkumpul satu sama lain. Yang terhormat Bapak selaku Kepala Gereja Pendeta Thomas Wendal STH dengan rombongannya, dan juga yang terhormat para wisudawan dan dua wisudawan pada kesempatan yang hari yang berbahagia ini. Yang terhormat juga barang pengurus PPND Lemeneda SPD. Yang terhormat juga kedua wadah pimpinan, pengarah, penasehat, dan senior-senior yang saya muliakan. Kesan dan pesan sudah sampaikan pada kesempatan yang lewat firman Tuhan.
Tapi saya mau beberapa hal yang saya mau sampaikan. Pesan, kami datang dari Papua karena masalah, kami datang ke sini. Jadi masalah itu cara bagaimana kita bisa selesaikan. Itu untuk kami semua. Tapi untuk pesan dan para wisudawan, jangan lupa alma mater. Jangan nama baik alma mater kampus. Itulah. Dan juga apa yang kalian dapat, hal yang baik itu bisa diterapkan kepada karir yang ada. Tapi hal yang tidak buruk jangan dibawakan ke daerah. Itu pesan. Dan pesan seluruh pada kesempatan yang hadir ini, tujuan kami itu kuliah. Itu tujuan. Tapi itu target, ya. Target 4 tahun ke 4 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Itu target kami. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu jangan diikuti atau jangan dijalani. Lihat dan juga yang berikut, masalah Papua besar. Pemekaran turun itu siapa mau kerja? Orang tua tidak mungkin orang kerja. Pendidikan dan bisa selesaikan, bisa ditempatkan. Tapi di sini tidak kuliah. Di antara dia jalan ke sini ke sana, itu tidak akan kuliah, tidak akan kerja di sana. Itu yang berikut. Yang berikut, kita semua jaga kenyamanan di tempat kita masing-masing. Jadi fokus tujuan yang bisa kita lakukan di tempat tinggal dilakukan, tapi hal yang tidak diinginkan tidak boleh dilakukan. Dan juga di tempat tinggal kami jangan lain asrama itu untuk aset. Itu jaga baik-baik. Itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya dimohon dimaafkan, waktu dikembalikan. Saya dari bawah saja, naik kaki saya bermasalah, dramatik. Oke, salam. Damai di hati. Ya, kita ikuti kebiasaan hidup di sini. Jadi, baik, saya pikir itu pesan-pesan dari saya itu firman Tuhan sudah sampaikan. Jadi saya tidak banyak ini, tapi hanya saya dua hal yang mau tegaskan. Tadi mewakili ini Pak sudah sampaikan. Kita ada hidup di dalam bermasalah, jadi tidak ada kuliah yang santai-santai. Itu yang saya bersyukur. Saya lihat-lihat begini, yang kuliah, yang mahasiswa baru semua masuk di negeri, betul atau tidak? Semua masuk negeri toh? Ya, saya berterima kasih kepada senior yang sudah urus. Kita beri kemuliaan itu. Itu yang saya harapkan. Kita masuk di swasta, tapi itu titipan-titipan. Kuliah tidak betul juga. Main bayar lagi, sogok-sogok ke sana. Saya mau kasih tahu. Orang sengaja bunuh SDM Papua itu main bayar itu. Jadi kalau main bayar berarti itu orang bodoh punya kerja. Saya orang tua jadi tidak tahu terus terang. Suruh ke rumah, bawa ini, bawa itu, tidak usah. Itu menunjukkan bahwa kita tidak mampu, tidak belajar serius. Begitu, jadi sekarang harus berpacu dalam perjuangan, dalam dunia pendidikan. Itu yang tadi masalah itu. Pendidikan adalah perjuangan untuk kemerdekaan dalam SDM. Itu membasmikan atau
menolak atau menghilangkan kebodohan. Itu. Kalau kita pintar, maka kita kaya. SDA yang ada di Papua itu orang pintar yang kelola. Kita berkarya-karya tapi orang lain yang makan mencuri karena kita tidak belajar baik. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya selalu kasih tahu bagaimana kita orang gunung, bagaimana kita jadi tanah yang tandus bisa jadi tanah yang subur. Israel di sana kaya, mereka jadi berkat bagi dunia itu bukan tanah subur sini. Di sana tanah tandus, saya pergi sendiri lihat. Pisang itu dalam bungkus-bungkus, tutup dengan plastik. Mereka pintar, karena itu semua bahan ekonomi disuplai dari Israel. Kita Papua kaya. Bagaimana kita bisa supply hasil bumi itu keluar? Kalau kita pintar baru bisa. Jadi saya pikir itu. Waktunya sekarang kita sekolah. Supaya kita olah, kita punya kekayaan yang Tuhan kasih itu, olah sendiri. Jangan kita iri, dengki karena kita punya kekayaan diambil orang. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan mewakili orang tua ya. Dari itu, saya ada di sini lihat-lihat. Jadi kalau tahun ini baik, mari kita berprestasi. Kalau boleh, kita dapat hukum laut. Begitu. Jangan hanya menonton. Begitu. Kita bisa, hanya kita tidak mampu belajar sendiri. HP ini pegang ini bikin orang bodoh. Jadi HP itu harus pakai batas waktu tertentu. Jadi kita terlena, tergiur dengan HP, akhirnya HP ini bikin bodoh kita punya otak yang Tuhan kasih. Kenapa HP ini dibuat begitu? Gamenya menarik begitu. Itu orang-orang negara-negara kaya, mereka bikin sedemikian rupa supaya negara-negara berkembang ini otaknya jadi bodoh, mati, membunuh dengan cara itu supaya mereka menguasai dunia dengan cara sistem ekonomi dan lain-lain. Jadi itu yang saya bisa kasih tahu. Oke, saya pikir itu saja. Dan pesan, kedua laki-laki ini mau pulang atau dia tahu ini? Mereka mau sekolah. Kamu dua pulang berdoa. Saya tunggu. Kalau datang di rumah berarti mau pulang. Begitu toh biasa. Kalau mau tinggal berarti daftar itu. Berani ambil keputusan. Begitu. Itu saja ya. Maafkan kami kalau kami terlambat dan panjang waktu bicara di sini. Tuhan Yesus berkati. Shalom.